Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Kita berjumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling bidang layanan pribadi. Di materi yang pertama ini kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila. Materi ini merupakan materi kurikulum merdeka. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita awali dengan profil pelajar Pancasila. Mengutip keterangan di laman ditpsd.kemdikbud.go.id bahwa profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Pengertian pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki potensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 ciri-ciri utama butir-butir dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Mari kita lihat penjelasan dari masing-masing profil tersebut. Berikut adalah ciri-ciri dan karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Karakteristik dari pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yaitu yang pertama, memahami dan menerapkan ajaran agama dan kepercayaannya. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai religius, dan yang ketiga, menghargai segala ciptaannya. Selanjutnya ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara. Selanjutnya yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Selanjutnya, karakter dari pelajar berkebinekaan global, yaitu yang pertama, memiliki identitas diri yang matang. Kemudian yang kedua, mampu menampilkan diri sebagai cerminan budaya luhur bangsanya. Yang ketiga, mampu menerima kebinekaan dalam bangsa sendiri. Kemudian yang keempat, terbuka atas nilai-nilai dari bangsa lain. Selanjutnya, elemen dan kunci kebinekaan global meliputi yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam interaksi dengan sesama. Kemudian yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong menjadi jati diri bangsa. Jauh sebelum merdeka, sikap ini terpatri dalam masyarakat pribumi. Jangan sampai nilai-nilai ini tergerus oleh zaman sehingga predikat kegotong royongan Indonesia hilang di mata dunia.
Selanjutnya, karakter dari pelajar yang memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, dan yang kedua, memiliki tingkat sosial yang tinggi. Kemudian, elemen-elemen penting dari gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya, yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab. Karakteristik dari pelajar mandiri yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya, elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, dan mengevaluasi serta menyimpulkannya. Karakteristik dari pelajar yang bernalar kritis yaitu yang pertama, objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Yang ketiga, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Selanjutnya, elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Yang keenam yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Bagian ini juga menjadi tantangan tersendiri di sekolah. Kreativitas pelajar masih begitu terkungkung. Mereka suka mengikuti apa yang telah dicontohkan. Itu pun hanya sekedar memodifikasi dari apa yang sudah ada. Karakteristik dari pelajar yang kreatif yaitu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kemudian elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Demikian tadi materi tentang profil pelajar Pancasila. Materi ini merupakan materi bimbingan konseling bidang layanan pribadi, strategi layanan klasikal, aspek perkembangan landasan perilaku etis. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.